Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan beranggotakan Mujiati, Dela Nasda Putri, dan Sri Hartati. Di bawah bimbingan Ibu Fasilitator Ibu Zulhayati SPD MN, pengajar praktik Bapak Megia Lover SPD, pengajar praktik Ibu Delma Yani SPD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyajikan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan menggunakan seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali menjadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Adapun langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Bu Santi pada kasus di atas adalah: yang pertama, validasi tindakan yang salah. Guru, tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin minta maaf. Guru, apakah yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati oleh Ibu Eni? Siswa, kami minta maaf Bu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Guru, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Murid, kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas Bu. Murid, bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas dengan tema keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Murid, mengirim email kepada Bu Eni tentang diskusi kelompok, menyampaikan kepada Ibu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka kami mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang telah diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Lalu, langkah-langkah restitusinya adalah: yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. Kedua, mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka. Ketiga, memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani kasus Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi pembuat rasa bersalah dengan berkata, ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Yang kedua, posisi aman dengan berkata, tolong bantu ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda akan menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Sudah baik langkah yang ditempuh Bu Santi, namun Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah ini tepat. Yang pertama, posisi penghukum. Pak Lukman, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu yang sesuai. Indikatornya, menggunakan hukuman verbal, nada suara tinggi dan menghardik. Yang kedua, posisi pemantau. Pak Lukman, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Indikatornya bertindak sesuai peraturan, nada suara datar, dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Yang akan dilakukan Pak Lukman apabila mengambil posisi seorang manajer, yang pertama menstabilkan identitas dengan bertanya, Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai peraturan sekolah? Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan bertanya, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat sekolahnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan bertanya, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yaitu nilai disiplin, tanggung jawab, kesetaraan, dan kesederhanaan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Mencari tahu informasi yang telah terjadi. Setelah itu membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagaimana posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan metode restitusi. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malas
malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil yaitu membuat rasa bersalah. Indikatornya, Ibu Dani menyampaikan kekecewaan terhadap perilaku Fajar yang tidak memperhatikan pembelajaran dengan tidur-tiduran dan acuh tak acuh. Ibu Dani menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada Fajar dengan membuat guru menderita. "Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu udah capek-capek mengajarkan kamu." Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperoleh oleh Fajar? Kebutuhan yang diperoleh oleh Fajar yaitu kebutuhan untuk diterima, kasih sayang, dan rasa diterima. Indikatornya, kebutuhan ini menunjukkan bersifat psikologis. Fajar bersikap tidur-tiduran dan acuh tak acuh dalam pembelajaran di kelas dan sering terulang kembali kesalahan yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa Fajar sepertinya mau mencari perhatian dari gurunya sehingga Fajar membutuhkan perhatian khusus berupa kasih sayang dan dapat diterima dengan baik dalam kelas. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Seandainya Bu Dani mengambil posisi pemantau atau monitor, maka yang dilakukan oleh Bu Dani adalah menanyakan tentang peraturan sekolah yang berlaku dan konsekuensi atau sanksi serta membuat catatan khusus sebagai bukti atas perilaku yang dilakukan murid. Hal yang dilakukan oleh Ibu Dani itu merupakan upaya untuk mengawasi perilaku murid. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan jika pada posisi pemantau atau monitor. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang peraturan di dalam kelas? Kira-kira apa yang kamu lakukan sekarang ini sudah sesuai atau belum? Konsekuensi apa jika kamu melanggarnya? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, berdiskusi bersama Bu Dani untuk menyelesaikan permasalahan Fajar dengan menggunakan pendekatan kontrol sebagai seorang manajer. Kedua, menyarankan Bu Dani untuk mengetahui kebutuhan dasar A yang mendorong Fajar berperilaku seperti itu. Tiga, melakukan pendekatan atau mengajak Fajar berdialog menggunakan langkah-langkah restitusi. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan kepada Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, "Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah?" Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing baju yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu."
Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dilakukan oleh Ibu Suti yaitu sebagai manajer. Yang pertama, pelibatan siswa dalam mencari solusi. Bu Suti memberikan kesempatan pada Dino untuk bertanggung jawab. Yang kedua, mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhannya. Anto, kancing bajunya dipasang. Dino belajar menjahit. 3. Mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu dengan mengarahkan Dino belajar menjahit kepada Pak Irfan agar bisa menjahit kancing baju Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan penerapan restitusi melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas anak. Bu Suti mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya. Bu Suti membuat pernyataan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang kedua, validasi tindakan. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif dibandingkan marah-marah. 3. Menanyakan keyakinan. Menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah. Bu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan. Sementara Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian Bu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing baju. Penerapan restitusi. Anak diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Dino diberikan alternatif untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan. Hasil dari kegiatan restitusi yang telah dilakukan, yang pertama, Dino bersedia bertanggung jawab dengan belajar menjahit dan menjahit kancing baju Anto. 2. Anto kebutuhannya terpenuhi, yakni kancing bajunya terpasang kembali. 3. Mereka akur kembali. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju adalah berakhlak mulia, di mana murid diharapkan memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik sesama manusia. Bu Suti fokus menyelesaikan masalah agar hubungan Anto dan Dino kembali baik. Bu Suti meminta Dino mencari alternatif lain ketimbang marah-marah dan berbuat kasar. Bu Suti mengajarkan Dino untuk bertanggung jawab. Dari kegiatan yang telah dilakukan, maka kita bisa merefleksi diri. Sebagai manajer, kita harus melibatkan siswa dalam mencari solusi, menganalisis kebutuhannya, dan mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Dalam menentukan keyakinan sekolah haruslah sesuai dengan nilai kebajikan universal sehingga akan lebih mudah diterima oleh murid. Terima kasih sudah menyaksikan video kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.